Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada panitia karena telah memunculkan mosi ini pada perdebatan kali ini. Saya adalah orang yang merasa bahwa sistem pendidikan keluarga lebih menyentuh dan lebih membentuk karakter saya dibandingkan sistem pendidikan di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mosi kita kali ini adalah sistem pendidikan homeschooling jauh lebih efektif daripada sistem pendidikan public school. Baiklah, pertama-tama kami akan membatasi bahwa sistem pendidikan homeschooling merupakan sistem alternatif di mana sistem ini dilakukan pada lingkungan keluarga dengan tetap mempertimbangkan asas memperhatikan dalam artian memperhatikan pertumbuhan, memperhatikan perkembangan, dan tetap memperhatikan sosialisasi dari anak yang mengikuti sistem homeschooling tersebut. Jadi, pada dasarnya sistem homeschooling ini sangat dekat dengan keluarga itu sendiri. Selanjutnya, ada beberapa alasan yang mendasari kami sangat menyetujui mosi ini. Pertama adalah melihat dari tujuan dari homeschooling yang lebih mendekatkan kepada efektivitas dari belajar. Kita mengamini bahwa setiap orang memiliki karakter yang berbeda. Dengan sistem homeschooling, karakter yang berbeda tersebut tidaklah disatukan dan fokus kepada satu orang siswa sehingga pelajaran yang diserap akan lebih efektif. Kemudian waktu dengan keluarga menjadi lebih banyak. Dan terakhir, metode pendekatannya adalah metode pendekatan keluarga sehingga homeschooling adalah salah satu sistem pendidikan yang sangat efektif untuk diterapkan. Selain daripada itu, Tuan Juri yang terhormat, sistem homeschooling ini juga jauh lebih efektif daripada public schooling sebab kita melihat definisi dari sistem public schooling, di mana sistem public schooling merupakan sistem formal yang mempunyai jadwal dan kurikulum yang tepat dan cenderung untuk memaksakan karakter dari siswa itu sendiri. Ya, selanjutnya saya mengatakan bahwa saya memahami bahwa segelintir orang menanyakan bahwa sosialisasi dari orang dengan homeschooling akan jauh lebih lambat daripada mereka yang mengikuti public school. Namun ini sangat dijelaskan dengan hasil riset Dr. McDonald yang menyatakan bahwa dengan kita sistem homeschooling, sosialisasi yang terbentuk adalah sosialisasi yang vertikal. Sedangkan pada sistem public schooling, sosialisasi yang terbentuk hanya sosialisasi horizontal, yaitu dengan teman sebaya. Sehingga dengan public school, dengan sistem homeschooling akan jauh lebih efektif dalam menentukan karakter dari seorang siswa itu sendiri. Jadi ini juga sangat dekat dengan porsi keluarga dengan sistem homeschooling. Jadi mampu melihat konteks pembelajaran. Jadi terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya pembicara pertama dari tim kontra untuk menyampaikan argumennya. Waktu diberikan 4 menit, dimulai dari sekarang. Baiklah, terima kasih kepada tim yang sudah menjelaskan. Di sini saya menjelaskan di mana tim membawakan sebuah mosi dengan fakta dan itu tidak ada yang bisa membuktikannya karena tim pembicara pertama hanya membawakan sekedar dengan subjektifnya sendiri. Di sini saya akan membantah. Yang pertama adalah di mana di pembukaan mereka berkata bahwa homeschooling akan lebih menyentuh. Apakah kita melihat pendidikan dari rasa menyentuhnya, bukan dari rasa kualitasnya? Yang kedua adalah alternatif. Di mana pembicara pertama berbicara bahwa homeschooling adalah alternatif. Berarti di sini mereka mengiyakan bahwa public schooling yang utama di dalam pendidikan. Yang selanjutnya adalah pertumbuhan kembangan anak, di mana
akan terbentuk lebih sempurna ketika kita melihat bahwa anak kita bisa belajar di public schooling, di mana mereka bisa berinteraksi secara langsung, baik itu ada pendekatan dari keluarga juga maupun pendekatan dari lingkungan sekitarnya, sekolah maupun masyarakat. Selanjutnya adalah kurikulum. Mereka berkata bahwa kurikulum akan jauh lebih efektif. Efektif seperti apa? Mereka tidak menjelaskan. Mereka tidak menjelaskan fakta-fakta atau pembuktiannya. Selanjutnya saya akan membawa sebuah dampak, yaitu secara psikologi maupun sosial. Yang pertama adalah dari sisi psikologi. Anak yang berada pada posisi pendidikan homeschooling akan jauh lebih menarik perkembangannya. Karena apa? Mereka hanya bergaul dengan dirinya sendiri dan keluarganya. Maka mereka tidak bisa berkembang secara sempurna. Sedangkan anak-anak yang berada pada homeschooling, mereka bisa membandingkan dirinya dengan anak-anak lain. Mereka bisa membandingkan dirinya, prestasi yang akan dia dapatkan dengan orang lain, sehingga perkembangan mereka akan jauh lebih sempurna dan mental mereka akan lebih tercipta dibandingkan dengan homeschooling. Dan selanjutnya adalah dari segi sosial, di mana public schooling akan membentuk suatu kerjasama yang jauh lebih baik dibandingkan dengan homeschooling. Saya akan membuktikan itu, bahwa waktu yang lebih banyak dihabiskan ketika di homeschooling adalah waktu dengan dirinya sendiri dan dengan keluarga, sedangkan interaksi itu tidak ada, sehingga mereka ketika terjun ke masyarakat, mereka tidak akan mampu menyesuaikan apa yang mereka mengerti dengan nilai-nilai maupun norma yang terdapat di dalam masyarakat. Sehingga ketika kita melihat di public schooling bahwa ketika mereka terjun ke masyarakat, mereka bisa menyesuaikan diri dengan nilai maupun norma di masyarakat, sehingga penciptaan perilaku mereka akan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat. Selanjutnya saya akan membandingkan bahwa di public schooling kita hanya belajar tentang IQ, dan kita bisa belajar di public schooling kita belajar IQ dan EQ, di mana EQ di sini merupakan moral dan itu akan diajarkan oleh guru, sedangkan kita di homeschooling kita hanya diajarkan dengan sekedar IQ dan EQ kita hanya dibentuk oleh keluarga. Namun kita juga perlu berbandingan dengan lingkungan sekitar kita, sehingga ketika kita belajar di sekolah public schooling, maka kita bisa membentuk suatu perkembangan yang lebih sempurna kepada anak. Selanjutnya saya akan menjelaskan bahwa kurikulum di public schooling akan jauh lebih jelas. Kenapa? Karena negara yang membentuk, karena negara yang membuat standarisasinya. Hal itu menunjukkan bahwa standarisasi negara jauh lebih kualitas dibandingkan dengan homeschooling. Mereka tidak mampu membuktikan bahwa di homeschooling akan jauh lebih efektif, di mana standarisasi yang ditentukan itu tidak sesuai dengan standarisasi negara, sehingga kualitas yang akan dihasilkan akan jauh lebih baik di public schooling dibandingkan dengan homeschooling. Pertimbangkan lagi Dewan Juri yang terhormat, di sini dampak negatif terlalu jauh lebih banyak dibandingkan dampak positif dari homeschooling tersebut. Baiklah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Selanjutnya dipersilakan kepada pembicara kedua dari tim Pro untuk menyampaikan argumennya. Waktu diberikan 5 menit, dimulai dari sekarang. Secara psikologi dijelaskan oleh tim kontra. Namun berikanlah kami kesempatan untuk menjelaskan apa pendapat dari ahli psikologi terkait homeschooling ini, sehingga kita menyatakan dan menegaskan bahwa ini lebih efektif daripada public schooling. Karena ketika kita melihat pendapat dari Prof. Muhibinsyah dalam bukunya yang menuliskan telaah potensi, telaah perkembangan peserta didik, kita melihat perkembangan dari peserta didik yang ternyata terdapat di antaranya masa pancaroba seorang anak. Masa pancaroba seorang anak ialah masa di mana seorang anak tersebut akan egois, akan mementingkan dirinya sendiri. Dan salah satu pendekatan yang sangat efektif dikatakan oleh Prof. Muhibinsyah ialah pendekatan kontekstual yang berbau homeschooling, yakni tidak menstandarkan sama seorang siswa, seorang anak-anak yang memiliki level egoisme yang berbeda, bahkan cenderung sangat tinggi, sehingga yang dijelaskan oleh pembicara pertama kami tidak mampu dicerna oleh tim kontra, karena hasil riset dari Dr. Montgomery, seorang praktisi homeschooling dari Amerika, yang menyatakan bahwa komunikasi yang terbangun dalam homeschooling ialah komunikasi vertikal yang jauh lebih terbangun antara seorang guru dan seorang siswanya, dan siswa juga dengan keluarganya, sehingga di sana terciptalah iklim keteladanan. Seorang guru tentunya, dia silakan. Ya, saya sih mau mengklarifikasi bahwa pertumbuhan kembang anak ketika kita hanya lihat dari keluarganya sendiri itu tidak akan bisa membentuk suatu karakter yang sempurna, karena apa, kita membutuhkan lingkungan untuk bisa membandingkan hal tersebut. Dan saya di sini terima kasih, dipahami. Ini homeschooling bukan pembelajaran di rumah saja, namun homeschooling ada instrumen guru di sana yang memberikan keteladanan, sehingga dan juga ada kurikulum yang dijelaskan oleh pembicara kami, sehingga
sehingga tujuan-tujuan pembelajaran tersebut dapat tercapai. Secara historis kita dapat melihat asal mula dari homeschooling ini di Amerika yang dikemukakan oleh John Carter Hall pada tahun 1960. Negara Amerika, negara maju yang jauh lebih awal merdeka daripada Indonesia, yang patut kita melihat apa yang menjadi landasannya. Ternyata yang dikemukakan oleh tim kontra hanya mengedepankan itu ternyata jauh lebih mengedepankan emosional, karena hubungan di sana benar-benar terbangun. Bahkan aspek-aspek penilaian yang kita sebut afektif, psikomotorik, dan juga kognitif itu lebih terbangun dalam sistem homeschooling itu sendiri. Dan kita pun dapat melihat bahwa argumen yang dikemukakan oleh tim kontra itu sungguh tidak berlandaskan. Karena ketika kita pun melihat data saat ini, kita memperoleh data ketimpangan pendidikan. Ketua Ikatan Guru Indonesia, Bapak Ramli Rahim, pun mengungkapkan bahwa sekolah ini mayoritas rasio guru dan siswa di kelas itu tidak seimbang. Bahkan disebut over quota. Datanya menyebutkan hingga 37 sampai 40% mencatatkan over quota di sekolah. Ini merupakan bukti bahwa public schooling yang digumam-gumamkan di kontra tanpa mengungkapkan manfaat, syarat-syarat ataupun efek-efeknya itu sesungguhnya tidak berlandaskan. Karena over quota masalah ini dapat dijawab dengan adanya homeschooling. Sehingga dengan adanya ide ini, homeschooling yang saat ini dalam Undang-Undang Indonesia, yakni Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 masih mencatat sebagai pendidikan informal, harus didorong dan dikembangkan sebagai instrumen pendidikan alternatif yang mampu menjawab ketimpangan pendidikan ini dan mampu membuktikan bahwa pendidikan itu adalah pendidikan yang berkembang sesuai dengan perkembangan zaman dan perkembangan ilmu pengetahuan. Dan homeschooling ini adalah bentuk pengaplikasian perkembangan ilmu pengetahuan, terlebih lagi aspek psikologis yang mampu melihat seorang siswa memiliki potensi yang berbeda-beda. Chomsky dalam penelitian sosiologi yang menyebutkan setiap anak memiliki kelebihan tertentu, sehingga dengan instrumen homeschooling seseorang dapat dilihat kebutuhan tertentunya dan itu dikembangkan. Karena saat ini pun public schooling kita masih mencatatkan angka-angka pengangguran terdidik kita saat ini sangat tinggi, mencapai 700 juta orang. Ini menyebutkan bahwa sistem pendidikan kita masih belum optimal, karena salah satunya ialah ketimpangan pendidikan, standar pendidikan kita yang tiap pergantian kebijakan setiap berganti, mulai dari KTSP berbasis karakter hingga dahulu-dahulu. Sehingga dengan ide homeschooling ini kita berharap banyak bahwa sistem pendidikan yang belum jelas arahnya ini bisa jauh lebih berkembang, jauh lebih efektif, dan ini sesuai dengan terima kasih. Selanjutnya dipersilakan kepada pembicara kedua dari tim kontra untuk menyampaikan argumennya. Waktu diberikan 5 menit. Dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perjalanan debat pada siang hari ini amat sangat seru. Karena apa? Di sini tim pro sama sekali tidak bisa menyentuh argumen dari tim kontra. Di sini biarkan saya melihat semua argumen-argumen mereka. Yang pertama adalah sistem dari homeschooling itu memperhatikan perkembangan anak. Padahal di sini perkembangan anak itu diperhatikan dari guru dan lingkungan sekitarnya. Ketika adanya homeschooling, maka perkembangan anak tersebut hanya dilihat dari guru dan orang tuanya, maka tidak ada peran dari lingkungan sekitar yang membentuk perkembangan karakter anak tersebut. Kemudian yang kedua adalah karakter anak itu berbeda-beda. Padahal di sini ada guru yang memiliki peran untuk membentuk karakter seluruh siswanya, dan di public schooling di sini guru mampu membentuk atau mengerti karakter siswanya yang beragam, sehingga guru tersebut mampu memberikan jawaban atas semua masalah-masalah yang dimiliki oleh siswanya. Kemudian pembicara dari tim pro mengatakan bahwa public schooling itu memaksakan karakter siswanya. Padahal di sini tugas dari public schooling tersebut adalah mendidik siswanya menjadi lebih disiplin. Karena apa? Karena peraturan-peraturan yang ada di public schooling tersebut sudah sangat jelas dan sudah sangat mengikat. Kemudian di sini penerus bangsa adalah penerus bangsa yang bisa disiplin dan memiliki mental bersaing. Sedangkan mereka tidak bisa membawakan data bahwa dengan adanya homeschooling, penerus bangsa adalah penerus bangsa yang memiliki mental disiplin dan memiliki mental siap bersaing. Kemudian
dari rumah, lalu belajar di mana? Padahal judulnya saja homeschooling. Kemudian rasio guru dan siswa itu lebih banyak daripada siswanya di Indonesia. Kemudian siapa pengajar dari homeschooling tersebut jika rasio guru lebih sedikit daripada rasio siswanya? Tidak, terima kasih. Kemudian di sini saya akan membawakan dua poin. Yang pertama adalah poin justifikasi dan yang kedua adalah poin urgensi. Di sini poin justifikasi saya beda menjadi tiga. Yang pertama adalah interaksi sosial. Dengan adanya public school, interaksi sosial antara siswa yang satu dengan siswa yang lain, antara siswa antara gurunya dan siswa antara lingkungannya akan terbentuk dengan baik karena adanya intensitas pertemuan setiap hari di public schooling, sehingga anak tersebut akan lebih peka terhadap lingkungan sekitarnya, akan lebih peka terhadap temannya, akan lebih peka terhadap gurunya. Hal tersebut akan membentuk interaksi sosial siswa dengan baik. Terima kasih. Kemudian di sini poin justifikasi kedua adalah peningkatan kemampuan siswa. Di sini public schooling memiliki persaingan yang sangat ketat untuk menjadi siswa yang lebih baik. Dengan hal tersebut maka motivasi belajar siswa akan lebih meningkat karena apa? Karena mereka bersaing untuk mendapatkan nilai yang terbaik dengan cara yang baik. Sehingga ketika motivasi belajar siswa tersebut meningkat, maka kemampuan siswa tersebut juga akan meningkat baik di bidang akademik maupun non-akademik. Dari poin justifikasi ketiga adalah psikologi di homeschooling akan membentuk mental manja bagi anak. Karena apa? Karena tidak ada aturan yang mengikat. Sedangkan waktu yang ditentukan di homeschooling itu adalah waktu yang ditentukan oleh siswa dan orang tuanya. Sedangkan di public schooling ada aturan yang mengikat dan waktu yang ditentukan adalah waktu yang ditentukan oleh sekolah dan pemerintah. Sehingga di sini public schooling akan membentuk karakter siswa yang lebih disiplin dan lebih siap bersaing. Sedangkan homeschooling akan membentuk karakter siswa yang manja dan lembek. Di sini saya akan membawa dampak. Yang pertama adalah adanya peningkatan interaksi sosial. Adanya interaksi sosial sehari-hari di luar rumah, yaitu di public schooling, akan membentuk kepekaan anak yang meningkat. Di sini anak juga mampu untuk mengatasi masalah-masalah yang ada di lingkungan sekitarnya, seperti masalahnya ketika bersama temannya atau masalah di lingkungan sekitar yang lainnya. Hal tersebut didasari adanya peningkatan interaksi sosial. Kemudian yang kedua adalah kemampuan peserta didik lebih meningkat. Karena apa? Karena di public schooling adanya persaingan, sedangkan di homeschooling tidak ada persaingan. Jadi pelajarannya itu cuma antara guru dan siswa, tidak ada persaingan antara siswa dan siswa. Maka dari itu kemampuan peserta didik di homeschooling di sini tidak akan lebih meningkat. Karena apa? Karena tidak ada persaingan dan motivasi belajarnya juga tidak akan meningkat. Karena apa? Karena tidak ada persaingan itu tadi tidak. Maka saya selesai. Kemudian yang ketiga adalah public schooling membentuk mental siap belajar dan mental siap bersaing dan serta juga mental siap disiplin. Karena apa? Karena di sini public schooling memiliki aturan yang ketat dan juga waktu yang mengikat. Maka dari itu di sini siswa akan dibentuk mentalnya menjadi mental yang siap bersaing. Karena apa? Karena adanya persaingan di sini di public schooling adanya persaingan. Kemudian mental disiplin di sini public schooling memiliki aturan yang mengikat serta waktu yang ditentukan oleh sekolahnya, sehingga dia akan lebih disiplin dan mengerti tentang aturan-aturan yang ada di sekolahnya dibanding dengan homeschooling. Maka dari itu di sini saya sangat kontra terhadap sistem pendidikan homeschooling, jauh lebih efektif daripada public schooling. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya dipersilakan kepada pembicara ketiga dari tim Pro untuk menyampaikan argumennya. Waktu 5 menit dimulai dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Melihat saudara saya di tim kontra khususnya pembicara 1 dan 2, saya melihat sosok-sosok Hayati di sana. Hayati adalah kekasih Zainuddin. Siapa yang menulis cerita itu adalah Buya Hamka. Kita buat bersama. Buya Hamka terdidik dari keluarga. Dia terdidik dari sistem homeschooling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyambung apa yang saya sampaikan, bukan hanya Buya Hamka yang menggunakan sistem homeschooling untuk belajar, tetapi juga Ki Hajar Dewantara. Tentu saudara-saudara tim kontra mengenal siapa Ki Hajar Dewantara. Sebelum saya masuk kepada penggunaan argumentasi saya, izinkanlah saya untuk menyampaikan sedikit pandangan-pandangan untuk meluruskan kegelisahan dari saudara saya yang tampak dan cantik ini dari tim kontra. Yang pertama, saudara tim kontra tidak atau belum memahami sistem homeschooling. Sistem homeschooling adalah sistem pendidikan yang dilaksanakan oleh keluarga. Sistem ini dikhususkan bagi anak-anak yang dirasa oleh keluarganya lebih mampu dikembangkan potensinya oleh keluarganya. Mereka tidak memahami sama sekali bahwa sistem homeschooling ini adalah bukan sistem yang anak sekolah di rumah saja. Tidak, dia memiliki kurikulum tertentu.
dia juga menggunakan guru-guru les pribadi yang mampu meningkatkan kualitas si anak. Jadi ketika kita berbicara efektivitas, kita berbicara bukan masalah apa yang utama, tapi apa yang lebih efektif. Kita ketahui bersama. Ya, silakan. Sudah 2 kali. Cuma 1 kali kan? Kita sudah interview Sudah tadi. tadi. Iya. Ya, mohon maaf fokus saya dari bulan, jadi saya harap tim kontra agak lebih bijak lah. Kami tidak mengingkari bahwa sistem public schooling itu utama. Tapi kita ingin berbicara tentang efektivitas, siapa yang lebih efektif. Saya punya teman yang sekolah menggunakan sistem homeschooling di mana keluarga mendidik dia, dan dia jauh lebih bisa bahasa Inggris, dia lebih jauh bisa matematika, dia lebih jauh bisa buat puisi daripada saya. Padahal saya juga seperti itu. Jadi kita berbicara efektivitas, sekali lagi efektivitas daripada homeschooling itu lebih baik untuk membina. Kenapa katanya bergaul dengan dirinya sendiri? Siapa bilang? Tim kontra sepertinya tidak mengetahui bahwa homeschooling sekarang sudah berkembang di Indonesia oleh Kak Seto melalui komunitas anak-anaknya yang mengatakan bahwa homeschooling ada 2 bentuk, homeschooling tunggal dan homeschooling majemuk. Homeschooling majemuk adalah komunitas homeschooling yang terdiri dari anak-anak yang ingin berpendidikan, yang ingin belajar, tapi melalui sistem keluarga. Jadi keluarga yang mendidik mereka. Ada persaingan, ada sistem belajar keluar filtering, ada olahraga dan banyak lain-lain halnya. Yang membedakan hanya saja ada yang menggunakan jadwal stagnan dari sistem yang ada yang ingin lepas karena anak merasa perlu untuk bersosialisasi dengan lingkungan. Di mana sosialisasi dengan lingkungannya apabila mulai pagi sampai siang dia tidak ada di lingkungannya. Kenapa kemudian memilih homeschooling? Karena sosialisasi lebih realistis. Sosialisasi bukan hanya secara horizontal tapi vertikal, di mana dia mampu mengembangkan dan melihat kondisi sosial secara real di masyarakat. Karena waktu untuk bersekolah di tempat yang mohon maaf ya, saya sampaikan sekali lagi menyambung apa yang disampaikan oleh saudara saya bahwa tidak semua akses menuju sekolah public schooling itu bisa dijangkau oleh anak-anak. Apa solusinya kalau seperti itu? Apakah anak-anak tidak perlu sekolah? Kan tidak. Kita punya cita-cita kita berusaha dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Kalau saudara tim kontra membatasi bahwa semua harus public schooling, berarti bagaimana anak-anak yang ada di pelosok yang daerah sekolahnya dengan rumahnya itu agak jauh, berarti dia tidak bisa sekolah. Tim kontra sepertinya ingin melihat negara ini tidak berpendidikan, makanya ada sistem pendidikan keluarga, dan sistem pendidikan keluarga juga efektif. Dia juga bisa memperoleh ijazah yang mengikuti paket A, paket B atau paket C. Dia juga bisa keluar kuliah di luar negeri ketika dia mengikuti sistem ujian internasional. Ini hanya permasalahan saudara kontra, saudara tim kontra belum memahami sistem homeschooling secara komprehensif, sehingga melihat sistem homeschooling itu secara parsial, yaitu sekolah di rumah. Padahal tidak seperti itu. Sistem homeschooling adalah sistem yang Tuhan yang membedakan adalah keluarga yang mendidik mereka. Kenapa mendidik mereka? Karena keluarga merasa mampu, merasa bisa meningkatkan kualitas mereka. Mereka punya kesempatan yang sama, punya potensi yang sama, bisa bersaing. Jadi sekali lagi saya ingin menekankan bahwa tidak ada alasan untuk menolak anak-anak kita, menolak saudara-saudara kita untuk melakukan pendidikan dalam keluarganya. Karena pendidikan yang paling utama dalam sebuah sistem kenegaraan adalah pendidikan dalam keluarga. Terima kasih. Selanjutnya dipersilakan pembicara ketiga dari tim kontra untuk menyampaikan argumennya. Waktu diberikan 5 menit, dimulai dari start. Assalamualaikum Dewan Juri terhormat, hadirin yang saya hormati. Pada siang hari ini terjadi ketidakkonsistenan dan kesalahpahaman mosi yang dijabarkan oleh tim pro, dan saya akan membuktikannya pada Dewan Juri terhormat. Di sini dari pembicara pertama mengatakan homeschooling menggunakan pendekatan sistem keluarga. Namun pada pembicara kedua dia mengatakan homeschooling juga mampu melakukan sosialisasi keluar. Padahal dua argumen atau dua statement ini adalah sangat berlawanan. Di mana pendekatan keluarga adalah privatisasi privat anak dan keluarganya. Namun sosialisasi adalah anak berinteraksi dengan lingkungannya. Dua argumen yang sangat berlawanan ini telah dijabarkan pembicara pertama dan pembicara kedua. Otomatis di sini argumen yang mereka sampaikan, definisi yang mereka sampaikan adalah salah karena ketika mereka salah memahami emosi dan jalannya perdebatan pada pagi hari ini, siang hari ini. Dan selanjutnya mereka menjelaskan bahwa homeschooling bisa mengembangkan perkembangan dan sosialisasi pada anak. Di sini mereka tidak dapat menjelaskan bagaimana homeschooling yang dimana antara satu guru dan satu anak dapat mengembangkan sosialisasi
sosialisasi anak, di mana anak selalu menghabiskan lebih banyak waktunya antara antara satu anak dan satu guru, dan sini mereka tidak dapat membuktikan anak homeschooling bisa lebih bersosialisasi, karena di sini faktanya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2015 mengatakan bahwa Indonesia tidak dapat menerapkan homeschooling karena faktanya 4 dari 5 anak yang mengikuti homeschooling itu sangat sulit bersosialisasi, sangat sulit beradaptasi dengan lingkungannya. Ya. Apakah saudara tahu bahwa ada yang disebut asap pena yang diasuh oleh Kak Seto? Tahu atau tidak? Ya, saya akan menjawab setelah saya menyelesaikan argumen saya. Dari sini Pak, saya ingin membaca bahwa mereka tidak bisa mengatakan bahwa di sini homeschooling hanya menetapkan komunikasi melalui keluarga, dan di sini mereka sekali lagi tidak dapat membuktikan. Dan di sini bahwa menurut buku Psikologi Perkembangan Anak yang ditulis oleh Harlow, di mana buku ini yang selalu menjadi acuan atau psikologi pendidikan, mengatakan bahwa dalam membentuk karakter anak perlu menyeimbangkan 3 aspek untuk IQ dan EQ anak yang baik, di mana di sini aspek lingkungan, keluarga, dan sekolah. Dan di sini homeschooling kita telah membuktikan bahwa anak akan terisolasi dari lingkungannya, sosialisasi dengan lingkungan tidak akan lebih baik, dan ini akan berdampak fatal menurut buku Harlow ini. Anak tidak akan mampu bersosialisasi dan IQ ini tidak akan terbentuk dengan baik. Dan di sini kami telah menekankan bahwa kita telah membandingkan bahwa antara public schooling dan homeschooling, di mana homeschooling hanya mengajarkan IQ dan akademik. Namun di sini kita lihat dalam public schooling juga mengajarkan EQ melalui konsultasi dengan guru BK yang mengajarkan juga yang namanya kedisiplinan, di mana public schooling menetapkan jam yang tetap, membuat peraturan dengan memakai seragam pada anak, tujuannya untuk melatih kedisiplinan, dan itu tidak dapat diberikan oleh homeschooling karena ini akan berpengaruh sangat signifikan bagi pembentukan mental anak untuk menjadi pribadi yang lebih disiplin. Dari sini kami sebagai tim kontra telah mengamalkan beberapa aspek dari psikologi, di mana psikologi kami mempertimbangkan ada psikologi guru dan psikologi anak, sedangkan mereka selalu mengedepankan untuk kepentingan anaknya saja, dan itu tidak fair atau tidak adil bagi guru, di mana di sini saya akan membuktikan bahwa secara psikologi guru akan tertekan karena akan selalu mengikuti peraturan dari anak dalam homeschooling, karena sistem homeschooling ini hanya menekankan membuat anak lebih nyaman. Namun di sini guru tidak merasa nyaman karena harus menyesuaikan metode dari anaknya. Dari sini anak akan menjadi manja, karena menurut Michael Romer yang merupakan psikologi dari Michigan University bahwa anak yang mengikuti homeschooling tidak akan mampu bersosialisasi dan tidak akan mampu bersaing dengan baik karena terbentuk mental manja dan mental yang tidak baik karena proses homeschooling ini. Dan di sini kami sekali lagi yakin dan percaya bahwa kami telah membuktikan bahwa melalui sisi psikologi, melalui sisi sosial, bahwa public schooling jauh lebih efektif, karena di sini efektif menurut UNDP mengatakan bahwa SDM yang efektif harus mempunyai 3 kriteria, yaitu kemampuan yang baik, kerjasama yang baik, dan komunikasi yang baik. Di sini homeschooling tidak dapat memberikan kerjasama yang baik karena anak selalu berinteraksi dengan satu anak dan satu guru. Bedakan dengan public schooling, di mana mereka bisa bersosialisasi dengan teman-temannya, bisa membangun kerjasama dan sosialisasi dengan baik dengan anak, dan ini memenuhi standar UNDP dalam membentuk sumber daya manusia yang efektif. Jadi di sini kami yakin dan percaya bahwa public schooling jauh lebih efektif dalam membangun karakter anak dibandingkan dengan homeschooling. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya dipersilakan kepada tim kontra untuk menyimpulkan perdebatan sekaligus memperkuat kedudukannya. Waktu diberikan selama 2 menit, dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, tim pro menunjukkan bahwa mereka tidak mengetahui sistematika perjalanan debat pada siang hari ini. Saya akan memberikan perbandingannya. Karena apa? Karena tim pro dari pembicara ketiga membawakan contoh subjektif. Pembicara ketiga membawakan contoh saya. Padahal di sini contoh subjektif tersebut tidak bisa dinilai. Karena apa? Karena kita tidak tahu contoh tersebut real atau tidak real. Maka dari itu, tim pro telah melanggar sistematika jalannya perdebatan pada siang hari ini. Bandingkan dengan tim kami yang membawakan fakta secara objektif dan tidak subjektif. Kemudian dari pembicara ketiga dari tim pro membawakan argumen baru. Padahal di sini tugas dari pembicara ketiga adalah hanya untuk membangun atau memberikan pengetahuan kepada juri bagaimana argumen
dari pembicara pertama dan pembicara kedua, sedangkan pembicara ketiga membawakan argumen baru, padahal argumen baru tersebut tidak boleh dibawakan oleh pembicara ketiga. Kemudian tim pro tidak membawakan dampak signifikan dari adanya homeschooling dibandingkan dengan kami yang memberikan dampak signifikan baik dari psikologi siswa, sosialisasi siswa, psikologi guru, dan juga peningkatan kemampuan siswa. Kemudian tim pro hanya memberikan dampak dari siswanya saja, tapi dia tidak memberikan dampak dari gurunya dan lingkungan sekitarnya. Maka dari itu, saya di sini meyakini Dewan Juri yang terhormat bahwa tim kontra lah yang pantas untuk memenangkan perdebatan pada siang hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya dipersilakan kepada tim pro untuk menyimpulkan perdebatan, kemudian memperkuat posisi kedudukannya. Waktu 2 menit diberikan dimulai dari sekarang. Tim kontra mengutarakan jangan tertutup, sementara tim kontra yang melakukan tertutup dan tidak mau mendengar pendapat kami. Bahkan yang sangat fatal, tim kontra pembicara ketiga tidak memenuhi janjinya untuk menjawab interupsi dari pembicara kami, sehingga bagaimana mungkin kita bisa percaya kepada tim kontra. Hal-hal kecil seperti ini pun tidak mampu dijunjung, dan ketika asapena tidak mampu dipahami, inilah yang menunjukkan bahwa tim kontra tidak memahami sistem homeschooling sendiri, bahwa sebenarnya penjelasan kami adalah penjelasan komprehensif jika disimak dengan baik oleh tim kontra. Mohon dengarkan saudaraku, karena di sini ada yang kita sebut yang namanya asapena yang dijelaskan pembicara kami, ada komprehensivitas, ada pembangunan kerjasama stakeholder, baik itu keluarga yang ditekankan, baik itu juga guru yang ada, dan bahkan lingkungannya, karena tetap ada interaksi sosial dalam masyarakat. Kita jangan berkeluarga dan bagian dari masyarakat, sehingga ada interaksi sosial di sana. Tim kontra terlalu mengovergenerasikan dan bahkan menutup mata, dan sekali lagi tertutup. Dan bahkan ketika kita melihat Prof. Ansari guru besar menekankan bahwa inilah yang menjadi kesimpulan kami, bahwa ideologi pendidikan kita harus berkembang dari tradisional konservatif seperti public schooling menjadi sebuah ideologi pendidikan Pancasilais yang mampu memperhatikan perkembangan sama dan mampu melihat potensi-potensi seorang siswa, sehingga ini sesuai dengan nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan kita pun mendengar sebuah perkataan dari seorang Albert Einstein yang menjadi kesimpulan kami, bahwa pendidikan akan hebat ketika kita benar-benar mampu fokus mengajarkan seekor ikan untuk berenang, seekor kera untuk memanjat. Tidak sebaliknya, pendidikan akan gagal ketika kita mendidik seekor kera untuk berenang dan seekor ikan untuk memanjat. Dan inilah yang menjadi poin kami ketika kita harus melihat bahwa homeschooling adalah bentuk menjawab permasalahan pendidikan yang ada. Terima kasih. Terima kasih. Demikianlah perdebatan antara tim dari Universitas Muslim melawan tim dari Universitas Brawijaya. Berikan tepuk tangan untuk kedua tim. Terima kasih. Baik teman-teman, waktu menunjukkan untuk